Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran geografi kali ini, kita akan membahas latihan soal yang ada di bab 1, yaitu pengetahuan dasar geografi. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama, ini bertanya tentang konsep geografi. Di Kabupaten Karawang, tata guna lahan sudah sangat baik. Adanya pemusatan wilayah permukiman, kawasan industri, dan pusat perdagangan. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah, di sini kita harus cari kata kuncinya untuk mendapatkan jawaban tentang konsep geografi. Di Kabupaten Karawang, tata guna lahan sudah sangat baik. Adanya pemusatan. Nah, jadi kita ketemu ya kata kuncinya. Adanya pemusatan wilayah permukiman, kawasan industri, dan pusat perdagangan. Kalau pemusatan itu sudah pasti adalah konsep aglomerasi. Lanjut nomor 2. Pendekatan geografi. Banjir yang sering terjadi akibat adanya penduduk yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Pendekatan geografi untuk mengkaji hal tersebut adalah, ingat, pendekatan geografi itu hanya ada 3. 1, pendekatan keruangan atau spatial approach. Kemudian yang kedua, pendekatan ekologi atau ecological approach. Yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Ingat kata kuncinya pendekatan keruangan itu menekankan bumi sebagai ruang. Tidak ada unsur manusia. Tetapi kalau pendekatan ekologi di situ menekankan kepada aktivitas manusia. Kalau kompleks wilayah itu gabungan. Nah, sekarang kita cari kata kuncinya. Banjir yang sering terjadi. Banjir yang sering terjadi akibat adanya penduduk yang membuang sampah. Penduduk membuang sampah berarti di sini adalah aktivitas manusia. Berarti sudah ketemu jawabannya, pendekatan ekologi. Lanjut nomor 3. Di Indonesia banyak ditemukan barang tambang yang berbeda di setiap wilayahnya. Prinsip geografi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah, prinsip geografi ada 4. 1, deskripsi. 2, distribusi. 3, interrelasi. 4, korologi. Berarti yang bukan daripada itu tidak usah kita pikirkan. Nah, sekarang kita cari kata kuncinya. Di Indonesia banyak ditemukan barang tambang yang berbeda di setiap wilayahnya. Banyak barang tambang yang berbeda di setiap wilayah. Artinya barang tambang tersebut lebih dari satu lokasi. Kalau lebih dari satu lokasi, itu artinya tersebar. Nah, berarti ini sesuai dengan prinsip distribusi. D ya jawabannya. Lanjut, soal yang kelima. Di sini ditanya aspek geografi. Pernyataan. 1, seisme. Seisme itu adalah getaran yang kuat yang terjadi di permukaan bumi. Atau secara umumnya kita menyebut itu dengan gempa. Urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tektonisme, pergerakan lempeng. Vulkanisme, aktivitas letusan gunung berapi. Kepadatan penduduk, aglomerasi industri. Yang termasuk aspek fisik. Jadi aspek geografi harus diingat hanya ada 2. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua adalah aspek sosial. Aspek fisik berkaitan dengan 4 lapisan. Yang pertama, atmosfer, yang kedua litosfer, yang ketiga hidrosfer, dan yang keempat biosfer. Sedangkan aspek sosial itu berkaitan dengan manusia, lapisan antroposfer. Nah, di sini ditanyakan aspek fisik, berarti yang bukan adalah aspek sosial yang berkaitan dengan manusia. Sekarang kita lihat, seisme, gempa bumi itu berada di lapisan mana? Litosfer. Litosfer termasuk aspek fisik. Oke, jadi nomor 1, aspek fisik. Yang kedua, urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Itu adalah aktivitas manusia. Berarti urbanisasi termasuk ke dalam aspek sosial. Berarti nomor 2 bukan jawabannya. Kemudian yang ketiga, tektonisme, aktivitas pergerakan lempeng bumi. Itu berada di lapisan litosfer, termasuk ke dalam aspek fisik. Yang keempat, vulkanisme, letusan gunung berapi. Itu pada lapisan litosfer, termasuk aspek fisik. Kepadatan penduduk itu manusia, lapisan antroposfer, berarti masuk aspek sosial. Aglomerasi industri, itu juga termasuk ke dalam aspek sosial. Berarti di sini jawabannya 1,
seisme, 3 tektonisme, dan yang ketiga adalah vulkanisme. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4. Jawabannya E. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak atau social distancing, dan tetap ikuti protokol-protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.